Kong Deming tidak bisa digambarkan dengan heran sekarang. Dia benar-benar ngeri saat melihat Huo Yuhao. Dia mundur hampir seketika, dan memperlebar jarak di antara mereka. Ini, kontrol kekuatan spasial orang ini sebenarnya telah mencapai standar seperti itu. Dia berhasil menyegel semua ruang di sekitarnya hanya dalam sekejap sebelumnya. Silver Moon Divine Light Barrier memanfaatkan kekuatan spasial. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, itu bisa diarahkan ke luar angkasa. Namun, orang ini berhasil menyegel semua ruang di sekitarnya dan mencegah Silver Moon Divine Light Barrier melarikan diri. Setelah ini, ia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk merobohkan penghalang. Jika Kong Deming tidak cukup cepat, alat jiwa kelahirannya akan benar-benar hancur. Jika itu terjadi, dia akan terluka parah. Huo Yuhao bahkan tidak melihat Kong Deming. Perhatiannya tertuju pada Juzi. Aku seharusnya bertanya padamu, mengapa? Mengapa? Juzi, katakan padaku kenapa. Saya percaya Anda, tetapi Anda mengkhianati kepercayaan saya. Anda memulai perang tepat saat saya berkultivasi tertutup. Petik 2. Suara Huo Yuhao bernada rendah. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya menghasilkan gelombang spiritual yang aneh. Saat ini, Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion telah berkumpul. Mereka mengepungnya, Tang Wutong dan Dai Hao. Ketika orang-orang di Star Luo City melihat Huo Yuhao muncul, mereka semua sangat senang setelah kejutan sesaat. Mungkin yang lain tidak bisa merasakan kondisi Huo Yuhao. Namun, Penatua Suan dapat mengatakan bahwa kemampuannya sudah jauh di atas kemampuannya. Ini berarti bahwa Huo Yuhao sudah menjadi Dou Luo utama. Selain itu, Huo Yuhao jelas memiliki inti jiwa ketiga. Ini karena dia tidak mungkin menjadi Ultimate Dou Luo tanpa itu. Meskipun Penatua Suan tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dia melihat harapan sekarang. Suan Ziwen, kerang interferensi stasioner api. Orang-orang dari Shrek dan Sekte Tang, ikuti saya untuk menerima Yu Hao dan Wutong. Penatua Suan menginstruksikan. Semua orang dari Sekte Tang sudah sangat bersemangat. Mereka segera terbang dari Star Luo City menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong. Chu Zi linglung saat melihat Huo Yuhao. Namun, dia tidak mundur. Mengapa? Mengapa Anda memberitahu saya bahwa Anda akan berkultivasi tertutup selama waktu yang lama? Tahukah Anda bahwa saya tidak berani memulai perang dengan Anda? Mengapa? Baiklah, saya akan memberitahu Anda alasannya. Anda harus tahu mengapa saya memilih untuk menikah dengan Su Tianran. Saya melakukannya untuk membalas dendam. Saya melakukannya untuk membalaskan dendam orang tua saya. Itu dia, itu dia. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Dai Hao. Dia adalah orang yang membunuh ayahku. Itu dia. Dia memimpin pasukannya dan menduduki tanah kami. Adalah tentaranya yang membunuh ayahku. Ibuku meninggal karena kesedihan. Keluarga saya putus karena dia. Dia membuat saya menjadi yatim piatu. Saya hanya hidup untuk membalas dendam. Saya hidup untuk membunuhnya. Jika Anda tidak membiarkan saya memulai perang, saya harus menunggu selama 10 tahun. Saya tidak bisa menunggu selama 10 tahun. Tahukah kamu, aku takut padamu. Kamu terlalu kuat. Petik 2. Aku tidak takut seberapa kuat Star Luo dan Dowling Empires dalam 10 tahun. Bagaimana teknologi alat jiwa bisa ditangkap dengan begitu mudah? Tapi aku takut padamu. Saya takut Anda akan menjadi lebih kuat. Kamu sudah sangat kuat. Saya pribadi melihat Anda mencapai kemampuan Ultimate Dou Luo. Seberapa kuat Anda dalam 10 tahun? Saya tidak bisa menilai. Ketika itu terjadi, tidakkah Anda akan menghentikan saya jika saya mencoba memulai perang? Bagaimana saya bisa membalas dendam jika Anda turun tangan? Bagaimana saya bisa membunuh musuh saya? Inilah sebabnya saya kembali pada kata-kata saya. Jika saya bisa membunuhnya, jadi bagaimana jika Anda membunuh saya? Yu Hao, biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku membunuhnya. Jika Anda melakukannya, saya tidak akan menyentuh Star Luo City lagi. Karena Anda sudah kembali, saya bisa menyerah pada Star Luo City. Namun, Dai Hao harus mati. Dia harus mati. Petik 2. Ketika dia selesai, Juzi sudah histeris. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Hanya ada kebencian tak terbatas di matanya. Huo Yuhao menatapnya dengan dingin. Juzi, aku tidak berharap kamu menjadi seperti ini. Untuk alasan egois Anda sendiri, Anda memulai perang di benua itu. Anda kembali pada janji Anda. Tidak perlu mengatakan hal lain. Tarik pasukan Anda segera dan bawa mereka kembali ke Kekaisaran Sun Moon.
Kembalikan wilayah yang termasuk dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Douling dan Kekaisaran Bintang Luo. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun. Jadi bagaimana jika saya membantai kerajaan Anda? Itu benar, Anda benar takut. Saya kembali. Aku tidak akan membiarkan Kekaisaran Sun Moon menguasai benua. Petik 2. Lelucon. Kong Deming sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Bocah bodoh. Apa kamu pikir kamu bisa mengubah seluruh perang sendirian? Bahkan jika kita harus membayar harganya, kamu akan mati di sini hari ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion segera bubar. Mereka membentuk busur dan mengepung Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao tampaknya mengabaikan mereka. Dia berbalik dan berteriak pada semua orang dari Akademi Tang Sekte dan Shrek, semuanya, jangan datang. Biarkan saya menyelesaikannya. Petik 2. Bei Bei gelisah, dan akan berbicara. Namun, Penatua Xuan berhenti. Dia bahkan membuka lengannya lebar-lebar dan menghentikan yang lain bergerak maju. Semuanya, berhenti. Biarkan Yu Hao menyelesaikan ini. Petik 2. Bei Bei gelisah ketika dia berkata, Penatua Xuan, hanya ada 2 dari mereka. Kekaisaran Sun Moon. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika angka adalah faktor paling kritis, ketiga kerajaan tidak akan kalah dari Kekaisaran Sun Moon. Jangan lupa bahwa Huo Yuhao adalah prajurit tertinggi yang dipelihara Akademi. Sekarang, dia benar-benar seorang prajurit tertinggi yang tak terkalahkan. Percaya padanya. Setelah mendengarkan Penatua Xuan, semua orang menjadi tenang. Namun, mereka semua beralih ke Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao menatap Zhu Zi dengan dingin. Lampu perak menyala sebelum dia sudah kembali di sisi Tang Wutong. Demikian pula, dia berada di samping Dai Hao. Huo Yuhao. Dai Hao sedikit heran ketika dia memandangnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sejak perang dimulai, Huo Yuhao telah menghilang. Bahkan mereka dari Akademi Shrek tidak tahu kemana dia menghilang. Ketika mereka melihatnya lagi, dia sudah sangat kuat. Ini membuat Duke Harimau Putih benar-benar heran. Dia telah pasrah pada nasibnya. Namun, siapa yang tahu bahwa Huo Yuhao akan datang untuk menyelamatkannya pada saat yang kritis. Selanjutnya, dia merasa sangat aneh sekarang. Rasanya seolah-olah Huo Yuhao sedikit berbeda dari sebelumnya. Huo Yuhao menatap dengan tenang pada Duke Harimau Putih dan mengangguk. Dia berkata, mundur dulu. Saya akan menangani hal-hal di sini. Ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan di antara kita juga. Petik 2. White Tiger Duke tertegun. Namun, dia masih mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan terbang ke arah orang-orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Zhu Zi tiba-tiba berteriak, tidak, dia tidak bisa pergi. Dia tidak diizinkan pergi. Dia tahu bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah kembali. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam lagi. Sama seperti Zhu Zi meraung dengan marah, serangan Sun Moon Imperial Soul Engineer dimulai. Lampu yang menyilaukan langsung menembak ke Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ada hampir 300 insinyur jiwa kelas 8, dibimbing dan diperintahkan oleh Penatua Kong. Huo Yuhao dan Tang Wutong benar-benar tenggelam dalam cahaya yang menyilaukan. Zhu Zi bergetar. Meskipun dia ingin membalas dendam, hatinya masih berdetak kencang ketika dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong diliputi oleh lampu. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Apakah mereka akan? Kekhawatirannya hanya berlangsung sesaat. Saat lampu menyala, mereka diam-diam menghilang. Sebuah pintu perak diam-diam muncul di depan Huo Yuhao dan Tang Wutong, dan semua serangan dilahap. Tidak peduli seberapa kuat serangan itu, apa gunanya jika mereka tidak menyerang apapun. Huo Yuhao bereaksi dengan cara yang sama seperti Kong Deming ketika menghadapi penguasa jiwa Star Luo Empire. Hanya saja kontrol kekuasaan spasial Huo Yuhao jelas berada pada tingkat yang lebih tinggi. Kong Deming sepertinya sudah merasakan ini. Dia dengan ganas mengangkat tangan kanannya. Kali ini, Silver Moon Divine Light Barrier-nya meliputi area yang lebih luas saat menelan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Pintu perak dari sebelumnya menghilang dalam penghalang. Sebagai alat jiwa kelas 10, bagaimana konsep di baliknya bisa begitu sederhana? Kong Deming juga bisa menyegel ruang. Selanjutnya, dia bisa menyegel wilayah ruang yang luas. Kong Deming adalah yang paling cemerlang dalam hal teknologi alat jiwa. Dia selalu percaya bahwa seseorang dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya, dia tidak bisa menahan serangan yang terlalu berlebihan.
Seseorang dapat mengendalikan ruang, tetapi bagaimana jika ia kehilangan kendali itu? Bagaimana mereka bisa mengarahkan serangan 300 insinyur jiwa kelas 8? Itu tidak mungkin. Inilah sebabnya dia hanya memiliki tujuan sederhana, yaitu membunuh Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan serangan terkuat sambil menyegel ruang di sekitar mereka. Hampir 300 sinar cahaya bersinar sekali lagi. Namun, mereka tidak ditujukan pada Huo Yuhao atau Tang Wutong saat ini. Sebaliknya, mereka diarahkan ke Kong Deming. Armor perak aneh tiba-tiba bersinar di tubuh Kong Deming. Baju besi ini seperti cermin. Di dadanya, ada permata besar yang memanjang dari dadanya ke perutnya. Permata ini berwarna perak cerah. Setelah lampu di belakang Kong Deming melonjak ke dalam tubuhnya, mereka dengan cepat dipandu ke permata besar oleh Silver Moon Divine Light Barrier besar. Lampu-lampu perak yang cerah membuat Kong Deming tampak seperti dia adalah matahari perak kecil. Teknologi alat jiwa The Sun Moon Empire sangat maju. Bagaimana mungkin ia hanya memiliki satu kartu truf sederhana? Saat ini, Kong Deming menggunakan kartu truf lain. Ya, serangan tertaut biasa sekarang tidak berguna setelah terpengaruh oleh cangkang interferensi. Namun, Kong Deming tidak hanya melepaskan hubungan sederhana. Itu adalah hubungan terpandu. Dia seperti perantara. Dia membimbing, mengompres, dan menyatukan sinar jiwa yang dipecat para insinyur jiwa sebelum melepaskan serangan yang sangat kuat. Ini melibatkan pengetahuan yang sangat rumit tentang kontrol spasial. Serangan seperti itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Ini karena tidak hanya cukup bagi seseorang untuk memiliki kekuatan jiwa yang besar dan kekuatan spiritual. Penting juga bagi seseorang untuk memahami kekuatan ini. Alat jiwa berbentuk manusia yang dipakai para insinyur jiwa dirancang oleh Kong Deming. Bersamaan dengan kontrolnya terhadap kekuatan spasial melalui Silver Moon Divine Light Barrier, Kong Deming percaya bahwa serangannya sudah lebih kuat daripada Douluo utama. Bahkan tidak terlalu mengada-ada bahwa itu berada di tingkat para dewa. Ini adalah serangan terkuat yang bisa dia lepaskan. Dia ingin menggunakannya untuk berurusan dengan Ultimate Douluo di Star Luo City. Dia tidak menggunakannya melawan Penatua Suan sebelumnya karena dia tidak ingin membunuhnya, dan mengembangkan permusuhan yang mendalam dengan Shrek Academy sebagai hasilnya. Namun, Huo Yuhao dan Tang Wutong keduanya mengancam kekaisaran Sun Moon sekarang. Tanpa ragu, Kong Deming segera menggunakan kartu truf terakhir dan paling kuat. Serangan kuat langsung dilepaskan. Huo Yuhao tidak berekspresi saat dia melihat semuanya terbuka di depannya. Dia berpegangan tangan dengan Tang Wutong saat mereka berdiri di sana. Tangan kirinya terangkat sedikit di depannya. Lapisan cahaya aneh muncul di tubuhnya. Lingkaran hijau jade yang dipadukan dengan proyeksi cahaya biru es. Di kejauhan, matahari keemasan yang semula ada di sana berubah menjadi bulan biru berbentuk lingkaran. Ya, itu bulan purnama bukan bulan sabit. Cahaya terang yang sebelumnya ditembakkan dari dada Kong Deming. Itu tidak bisa dijelaskan menggunakan warna lagi. Ketika itu muncul, langit dan bumi redup. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Zhou Zi berseru. Bahkan dia tidak tahu tentang kartu truf yang dimiliki Kong Deming. Itu sangat kuat sehingga semua orang terkejut. Langit langsung berubah gelap, seolah tidak ada yang bisa menantang kecerahan cahaya ini. Kong Deming sudah menyeringai. Jika ini diklasifikasikan sebagai alat jiwa, itu harus menjadi alat jiwa kelas 11. Ya, itu adalah alat jiwa kelas 11 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, Kong Deming hanya bisa melepaskan serangan ini sekali. Ini karena tidak ada bahan yang mampu mengandung kekuatan sebesar ini saat ini. Itu tidak mungkin bahkan jika kekuatan spasial digunakan sebagai panduan. Saat ini, ketika seberkas cahaya ini ditembakkan, permata di bagian depan dadanya sudah hancur. Setelah dipecat, permata kadaluarsa. Itu benar-benar hancur. Namun, senyum Kong Deming segera membeku. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang dia lihat, seolah-olah dataran es ekstrim North telah muncul di depannya. Salju tebal jatuh, dan tanahnya dingin. Ada cermin es besar. Cermin itu biru pudar, dan memancarkan cahaya lembut. Di langit, bulan purnama jatuh. Itu bersinar di cermin ini, membuatnya tampak seperti safir berkilau. Permukaan cermin itu sangat halus. Cahaya lembut kontras dengan cahaya terang yang mendekat dari jauh. Ketika cahaya bersinar di cermin, itu dipantulkan pada sudut 45 derajat. Itu terpantul begitu saja. Cahaya yang dipantulkan seperti pilar besar yang dapat mendukung langit dan bumi. Itu tercermin jauh, dan tampak tanpa batas. Huo Yuhao berubah sedikit pucat. Di belakangnya, dua sosok, satu putih dan satu hijau, diam-diam muncul.
Mereka berdua merentangkan telapak tangan dan meletakkannya di punggungnya. Suhunya turun drastis. Salju putih perak mulai muncul di tubuh setiap insinyur jiwa dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Mereka mulai kehilangan kendali atas tubuh mereka, dan tidak bisa terbang dengan mantap di udara. Ini tidak mungkin, Kong Deming kehilangan suaranya saat ia berseru. Dia telah kehilangan kendali emosinya bahkan mengingat statusnya. Dia tidak tenang sama sekali. Serangan alat jiwa kelas 11 telah dinetralkan begitu saja. Pihak lain menggunakan logika yang sangat sederhana, bahwa semua cahaya dapat dipantulkan. Bang, bang, dua ledakan keras terdengar. Permata di depan dada Kong Deming dan cermin es hancur pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka pecah berkeping-keping. Kebahagiaan, teriak Huo Yuhao. Setelah ini, bulan biru berubah menjadi matahari keemasan. Langit bersinar terang dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, raungan naga nyaring terdengar dari mulut Tang Wutong. Dia berbalik dan berubah menjadi Radiant Dragon Butterfly raksasa berwarna keunguan. Kupu-kupu naga ini mendukung Huo Yuhao. Setelah ini, tekanan spiritual yang kuat diberikan dari tubuh dia dan Huo Yuhao. Sebuah niat spiritual aneh segera menelan seluruh Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Serangan yang seharusnya tanpa henti mereka dihentikan hanya seperti ini. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang jelas berasal dari alat jiwa defensif spiritual. Untuk membangun legiun insinyur jiwa yang tak terkalahkan, Sun Moon Empire telah menginvestasikan banyak sumber daya dan upaya ke dalam Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Setiap insinyur jiwa dari legiun itu dilengkapi dengan alat jiwa defensif spiritual. Ini bahkan diusulkan oleh Chu Xi. Saat ini, mereka memang memainkan peran yang sangat kritis. Namun, sementara mereka bisa memblokir serangan spiritual, mereka tidak bisa memblokir undulasi emosional yang datang dengan serangan spiritual. Marah. Ceritan lain terdengar. 300 legiun insinyur jiwa semua bergidik pada saat yang sama. Karena mereka dipengaruhi oleh emosi, mereka dikejutkan oleh kebahagiaan dan kemarahan pada saat yang sama. Kekuatan jiwa mereka juga menjadi berantakan. Mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tangan mereka menjadi lembut. Ledakan spiritual. Suara dingin Huo Yuhao bergema. Langit runtuh. Ya, benar-benar terasa seolah langit runtuh ketika dia berteriak. Gelombang kejut yang menakutkan segera menyebar. Itu tidak lagi hanya pada tingkat spiritual. Itu pada tingkat spasial. Langit berubah gelap di dalam wilayah spiritual blaze. Setelah ini, penghalang mulai bergetar. Bukan hanya ini, tapi matahari keemasan bersinar di belakang punggung Huo Yuhao. Itu milik Tang Wutong. Suara nyanyian bergema di depan matahari keemasan. Setelah ini, ledakan spiritual kedua dilepaskan. Dua ledakan spiritual dilepaskan begitu saja. Jika Huo Yuhao yang melepaskan keduanya, setidaknya harus ada jarak antara kedua ledakan spiritual. Bahkan duet merfok tidak bisa mencapai efek yang tumpang tindih pada serangan kedua. Namun, segalanya berbeda dengan kekuatan spiritual Tang Wutong. Kekuatan spiritualnya juga datang dari 3 inti jiwa. Selain itu bahkan dekat dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Ledakan spiritual yang dihasilkan oleh duet merfok mencapai efek magis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan kedua dihasilkan segera setelah ledakan pertama. Sebelum gelombang pertama berlalu, gelombang kedua sudah tiba. Mereka tumpang tindih, dan efeknya ditingkatkan. Suara tumbukan memekakkan telinga terdengar. Alat jiwa defensif spiritual yang dimiliki oleh insinyur jiwa dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion hancur. Setelah ini, helm mereka dan alat jiwa berbentuk manusia dihancurkan. Tentu saja, masih ada Silver Moon Divine Light Barrier. Kong Deming ingin menghentikan Huo Yuhao, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Ketika dia siap untuk mengendalikan Silver Moon Divine Light Barrier-nya, seberkas cahaya hitam menyilaukan sudah menyala di depannya. Itu tidak terlalu besar, dan hanya 30 cm panjangnya. Itu berbentuk seperti palu hitam. Namun, ada cahaya hitam aneh yang berasal dari palu hitam ini. Ketika dia melihat palu ini, Kong Deming segera merasakan potensi tekanan fatal yang berasal darinya. Ini menyebabkan dia bergidik. Setelah ini, palu menghantam udara tidak jauh darinya. Tekanan yang menakutkan menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Dia bahkan kehilangan kendali atas penghalang saat tubuhnya bergetar. Saat itu, dia hanya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke ruang yang runtuh. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Pada saat ini, dia hanya bisa bertindak untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Dia menarik penghalang yang retak lagi. Itu muncul di depannya dan menstabilkan ruang di sekitarnya. Meskipun dia berdarah, dia masih berhasil melarikan diri dari wilayah yang ditelan oleh Clear Sky Hammer. 300 mayat jatuh dari langit. Medan perang itu sunyi. Apakah itu Kekaisaran Sun Moon atau orang-orang dari 3 kerajaan? Mereka percaya bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Sebelumnya, itu karena keterlibatan mereka sehingga Kekaisaran Dowling jatuh begitu cepat. Di dunia Master Jiwa, Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion sangat legendaris. Namun, legenda ini diturunkan sekarang. Seolah-olah itu sudah tidak ada lagi. Itu semua karena 2 orang. Kekaisaran Sun Moon telah kehilangan pilar terkuatnya. Nasib pertarungan ini disegel. Chu Zi benar-benar linglung. Meskipun dia tahu bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong akan menjadi sangat kuat jika mereka kembali, dia masih terhibur oleh kenyataan bahwa dia memiliki Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial. Setidaknya Legiun Insinyur Jiwa seharusnya tidak memiliki masalah melawan mereka. Namun, harapannya pupus sekarang. Menolak, bagaimana mungkin? Tanpa alat jiwa yang terhubung, bagaimana mungkin mereka bisa melawan 2 Ultimate Douluo? Keduanya bahkan Ultimate Douluo yang luar biasa. Bagaimana Anda bisa memantulkan cahaya saya? Tidak mungkin. Kekuatan sinar cahaya iblis Silver Moon saya telah melampaui dunia ini. Itu sudah dekat dengan kekuatan para dewa. Kong Deming tidak yakin. Dia sedikit histeris saat dia berteriak pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menatapnya dengan dingin. Ini karena cermin esku benar-benar nol. Nol absolut. Kong Deming linglung. Dia telah mendengar konsep semacam itu, tetapi bukankah itu hanya ada dalam mitos? Bahkan Ultimate Ace tidak mungkin mencapai suhu seperti itu. Membentuk cermin es pada nol mutlak sebelum menggunakannya untuk memantulkan sinar. Dia sedikit tidak yakin ketika dia bertanya lagi, jika kamu menolaknya secara langsung, kamu tidak dapat memblokirnya bahkan jika kamu dapat mencapai nol mutlak. Kekanak-kanakan. Huo Yuhao mendengus menghina. Kenapa aku harus menolaknya secara langsung? Jangan bilang Anda bersedia untuk menolak serangan habis-habisan saya secara langsung. Anda memiliki 300 orang, tetapi kami hanya memiliki 2. Taktik kecil kami sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua. Jika Anda dapat melepaskan serangan semacam itu 100 kali, mungkin Anda bisa melawan kami. Tapi untuk sekarang, ini sudah berakhir. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao memandang ke langit. Tang Wutong, yang ada di bawahnya, juga bersinar terang dengan cahaya keemasan. Di langit, 2 matahari emas bersinar pada saat bersamaan. Mereka melintas bergantian di langit, mengubah seluruh medan perang menjadi emas. Undulasi spiritual yang luar biasa melanda seluruh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Setiap gerakan kecil direkam. Kesedihan. Huo Yuhao memanggil. Sesuatu yang aneh terjadi. Di tanah, semua alat jiwa dalam formasi jiwa mulai mencair. Mereka berubah menjadi cairan logam emas yang menyebar di tanah. Perasaan sedih tidak hanya memengaruhi orang. Itu mempengaruhi segalanya. Ini adalah kekuatan emosi. Itu adalah kesedihan yang sederhana, tetapi seluruh dunia bergetar karena ini. Formasi jiwa yang telah dibangun tampaknya lenyap seketika. Huo Yuhao menatap Chu Zi dengan dingin. Sekarang, kamu tidak perlu meragukan kata-kataku, kan? Anda harus tahu bahwa saya dapat menghancurkan seluruh pasukan Anda. Kembalikan semua wilayah yang telah diserbu Kekaisaran Sun Moon dan kembali ke Kekaisaran Sun Moon. Jika Anda melakukan itu, saya akan mengampuni mereka. Kalau tidak, bersiaplah untuk menyaksikan kematian mereka. Petik 2. Chu Zi menjadi pucat. Ketika dia melihat Duke Harimau Putih, yang sudah mundur jauh, dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa membalas kematian orang tuanya. Semua pengorbanan dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun sia-sia begitu saja. Tidak. Saya ingin membalas dendam. Saya ingin membalas dendam. Chu Zi mengamuk di Huo Yuhao. Itu benar, kamu bisa membunuh kita semua. Jadi bagaimana jika Anda bisa? Saya sudah memberikan pesanan. Jika pasukan Kekaisaran Sun Moon diturunkan di sini, pasukan yang ditempatkan di semua kota dari 3 kekaisaran akan memulai pembantaian warga sipil di kota-kota itu. Kami akan membunuh sebanyak mungkin. Petik 2. Kamu brilian. Namun, dapatkah Anda menyelamatkan seluruh benua? Bisakah kamu? Ribuan dan ribuan orang akan mati karena kamu. Jika Anda membunuh jutaan dari Kekaisaran Bulan Matahari, saya akan membunuh lebih banyak lagi dari 3 kekaisaran. Mereka akan mati bersama kita.
Jika Anda tidak membiarkan saya membalas dendam, saya akan melampiaskan semua kemarahan dan kebencian saya di seluruh benua. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata histeris Chu Zi, Huo Yuhao bukan satu-satunya yang ekspresinya berubah secara signifikan. Orang-orang dari Akademi Shrek, Star Luo City, Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Jiwa Surgawi juga semua terkejut. Jika Chu Zi benar-benar melakukan itu, seluruh benua akan ternoda darah. Betapa mengerikannya itu. Bencana seperti itu tidak terbayangkan. Setidaknya, tidak ada seorang pun di sini yang mau membayangkannya. Huo Yuhao sangat marah. Apa yang kamu bicarakan? Akankah Anda berani melakukan itu? Petik 2. Chu Zi menatapnya dengan dingin. Aku bisa melakukan apa saja untuk membalas dendam. Jangan berpikir kamu sudah menang. Serahkan Duke Harimau Putih. Selama saya membunuhnya, saya akan mengingat pasukan saya. Star Luo City bisa tetap ada. Saya tidak akan menyerang kota selama Anda masih hidup. Saya sudah menguasai seluruh benua. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat menyelamatkan seluruh benua. Petik 2. Huo Yuhao sudah berwarna hijau pucat sekarang. Itu benar, dia telah berhasil membalikkan situasi dengan kemampuannya yang besar dan tangguh-tong. Meskipun ada jutaan di depannya sekarang, mereka hanyalah umpan meriam untuk mereka berdua. Namun, Chu Zi benar. Kekaisaran Sun Mun menguasai sebagian besar benua. Mengingat hal ini, Huo Yuhao mungkin dapat melindungi beberapa kota jika dia memesan genosida. Namun, dia tidak akan bisa melindungi seluruh benua. Itu tidak bisa terjadi. Chu Zi. Huo Yuhao berteriak dingin. Chu Zi mendongak dan menatap dingin padanya. Pada saat ini, sesosok terbang keluar dari punggung Huo Yuhao dan datang di sampingnya. Itu adalah Duke Harimau Putih, Dai Hao. Jika dia ingin membunuhku, biarkan dia melakukannya. Selama saya bisa melindungi nyawa yang tak terhitung jumlahnya di benua ini, apa nilai hidup saya? Dai Hao berkata. Saat ini, ada tatapan nyaman di matanya. Sebagai marsal, dia tidak pernah mengharapkan seseorang untuk dapat mengubah seluruh pertempuran dengan kemampuan individualnya. Selanjutnya, ia melihat harapan di Huo Yuhao dan Tang Wutong. Dia melihat harapan bagi Kekaisaran Luo Star. Dia masih ingat Huo Yuhao suatu kali memberitahunya bahwa dia berasal dari Kekaisaran Luo Star. Karena ini masalahnya, Kekaisaran Luo Star memiliki masa depan. Di masa depan, bagaimana mungkin Kekaisaran tidak mengembalikan kejayaannya di bawah kepemimpinan Huo Yuhao? Chu Zi sangat besar dengan kata-katanya. Dia ingin membantai semua orang di benua itu, tetapi dia mungkin tidak bisa melakukannya. Setelah dia mati, dia mungkin tidak memiliki motivasi untuk melakukannya juga. Bukankah dia hanya ingin membalas dendam? Dia bisa membunuhnya. Untuk masa depan kekaisaran dan untuk benua, ia percaya bahwa kematiannya sepadan. Tidak, Huo Yuhao berteriak dan meraih bahu Harimau Putih. Dia menolak untuk membiarkannya terbang. Setelah ini, tatapan Huo Yuhao berubah lebih dalam. Undulasi spiritualnya menelan seluruh pasukan kekaisaran Sun Mun. Setelah ini, sepertinya ada sesuatu yang lain muncul di matanya. Dia tampak berjuang sedikit, tetapi segera memutuskan. Chu Zi, jangan salahkan aku karena kamu sangat kurang ajar. Huo Yuhao mendengus dingin. Dia menyapu tangan kanannya di depan tubuhnya. Garis cahaya perak melintas di langit dan mengungkapkan pintu perak. Chu Zi tertegun. Ketika dia menatap matanya, rasa takut yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Ini karena dia segera tahu apa yang dia lakukan. Tidak, jangan, teriak Chu Zi. Namun, tangan Huo Yuhao sudah ada di pintu. Pada saat berikutnya, seorang bocah lelaki yang tampak berusia 6 atau 7 tahun muncul di tangannya. Penampilan bocah ini sangat mendadak. Namun, para prajurit Kekaisaran Sun Mun sangat heran sekarang. Bocah ini juga hilang. Dia memandang Huo Yuhao sebelum melihat ibunya. Dia tampak bingung. Namun, dia masih berhasil tetap tenang. Dia bingung saat melihat Huo Yuhao. Kamu siapa? Mengapa Anda menangkap saya? Cara berpikirnya sangat jelas. Huo Yuhao, kamu tidak harus menyakitinya. Tidak, kegigihan Chu Zi hancur karena bocah ini. Dia hampir diambang tangisan ketika dia berteriak pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menatapnya dengan dingin, jika Anda dapat membunuh semua kehidupan di benua ini, mengapa saya tidak dapat melakukan hal yang sama? Saya tidak ingin menggunakan anak laki-laki untuk mengancam Anda. Namun, jangan salahkan saya jika Anda menggunakan seluruh benua untuk mengancam saya. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia menarik anak itu ke pelukannya.
Wajah bocah itu sangat dekat dengan Huo Yuhao. Dia linglung, tapi dia tidak takut. Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Huo Yuhao. Huo Yuhao mengelak, tetapi bocah itu masih berhasil menyentuhnya. "Kenapa? Mengapa aku menemukanmu begitu akrab?" Bocah itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya tidak takut sama sekali. Setelah ini, dia menoleh ke ibunya. "Bu, jangan menangis. Aroma paman ini sangat akrab. Dia tidak akan menyakitiku." Petik 2. Ya, Huo Yuhao memegang kaisar kekaisaran Sun Mun saat ini, Su Yunhan. Dia dengan mudah berhasil menemukan di mana Su Yunhan menggunakan deteksi spiritualnya. Setelah itu, ia menggunakan kendali kekuatan spasial untuk menangkapnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Juzi. Sangat sedikit di Kekaisaran Matahari Bulan yang tahu bahwa Su Yunhan telah ikut bersama mereka. Alasan mengapa Juzi membawanya bersamanya adalah karena dia tidak bisa meninggalkannya sendirian di Kekaisaran. Bagaimanapun, dia telah pergi dengan kekuatan tempur terkuat di Kekaisaran. Lebih jauh, sesuatu telah terjadi pada putranya sebelumnya. Dia takut terulangnya insiden itu, yang mendorongnya untuk membawanya bersamanya. Menurutnya, dia sangat aman dengan pasukan insinyur jiwa yang begitu kuat yang dipimpin oleh Penatua Kong secara pribadi. Namun, siapa yang tahu bahwa situasinya akan seperti ini sekarang? Huo Yuhao tertegun sesaat setelah mendengarkan kata-kata Su Yunhan. Dia tidak bisa tidak memikirkan waktu ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat rambut pendek hitam yang indah yang dimiliki Su Yunhan. Mata hitamnya yang besar sangat cerah, dan kulitnya persis seperti milik ibunya, sangat halus dan halus. Dia tampak elegan dengan pakaiannya. Senyum di wajahnya bahkan lebih menawan. Dia baru berusia 6 atau 7 tahun, tetapi dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia penasaran saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao. Mungkinkah Huo Yuhao benar-benar menumpangkan tangan pada anak ini? Itu tidak pasti. Itu tidak mungkin. Namun, dia tidak punya pilihan setelah dipaksa oleh Juzi. Juzi bergidik ketika dia berteriak, "Huo Yuhao, kamu tidak boleh menyentuh Yunhan." Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. "Kalau begitu setujui persyaratanku. Pergi bersama orang-orangmu dan kembali ke Kekaisaran Sun Mun." Petik 2. Mata Juzi berkedip dan dia menggertakkan giginya. Dia sudah sedikit terdiam saat melihat Huo Yuhao. Balas dendam adalah tujuan hidupnya. Namun, hanya ada 2 orang penting dalam hidupnya. Salah satunya adalah pria ini, yang telah menghilang selama 3 tahun. Yang lainnya adalah anak kecil di lengannya. Huo Yuhao masih kurang penting. Lagi pula, dia bukan miliknya. Namun, Su Yunhan adalah putra satu-satunya. Dia adalah satu-satunya alasan untuk hidup. Juzi bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi padanya. Mungkin dia benar-benar akan menggunakan darah benua untuk memberi hormat pada putranya. Meskipun dia tahu bahwa Huo Yuhao selalu sangat berhati lembut dan tidak akan melakukan apapun pada putranya, dia tidak berani mengambil risiko. Itu terlalu menakutkan. Mengapa? Mengapa Anda harus melindungi Duke Harimau Putih? Mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuhnya? Anda harus tahu bahwa lebih baik bagi kekaisaran saya untuk memerintah benua dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Saya bukan lagi orang yang bisa membuat keputusan lagi. Biarpun kamu mengancamku, aku. Juzi tidak bisa melanjutkan lebih jauh saat dia berbicara sampai titik ini. Ini karena dia takut melihat Huo Yuhao membelai kepala putranya. Mengingat kemampuannya, dia hanya perlu sesaat untuk membunuhnya. Tidak, Yuhao, jangan lakukan itu. Jangan menyakiti Yunhan. Juzi memohon. Kong Deming sudah sangat suram sekarang. Su Yunhan bukan hanya kaisar. Dia juga muridnya. Meskipun ia baru berusia 6 tahun, potensinya sudah diakui dan dicintai oleh Kong Deming. Dia percaya bahwa dia bisa memelihara kaisar yang hebat untuk kekaisaran. Sekarang dia berada di tangan musuh, situasinya telah berubah sepenuhnya. Selain itu, Sun Mun Imperial Soul Engineer Legion telah dimusnahkan. Itu adalah perubahan haluan yang lengkap. Kemampuan Huo Yuhao terlalu menakutkan. Tidak ada seorang pun dari kekaisaran Sun Mun yang bisa melawannya. Di bawah keadaan ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Su Yunhan. Setelah mendengarkan kata-kata Juzi, Huo Yuhao menoleh untuk melihat Duke Macan Putih. White Tiger Duke juga balas menatapnya. Dia mengungkapkan tatapan lembut di matanya, sedangkan Huo Yuhao tampak sangat bertentangan. "Apakah kamu tahu mengapa aku melindunginya? Kenapa aku tidak membiarkanmu membunuhnya?"
Aku akan memberitahumu di depan semua orang. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Su Yunhan sangat patuh dalam pelukannya. Dia tidak berjuang sama sekali. Karena Huo Yuhao berbalik lagi dan menatap Juzi. Dia adalah ayah kandungku. Ketika dia mengatakan ini, itu seperti sebuah bom yang dijatuhkan pada dua orang. Meskipun dia tidak terlalu keras, sangat jelas di setiap bagian medan perang karena konduksi kekuatan spiritualnya yang sangat besar. Di tembok kota, Dai Yueheng, Dai Huabin dan Dai Luoli semuanya tersentak bangun. Mereka juga mendengar semua yang dikatakan Huo Yuhao. Terlepas dari Dai Luoli, Dai Yueheng dan Dai Huabin keduanya tertegun. Ini terutama terjadi pada Dai Huabin. Sejak dia memasuki Akademi Shrek, dia mengejar dan menantang satu orang. Tidak peduli apa, dia tidak akan mengharapkan ini. Dia tidak berharap Huo Yuhao menjadi saudaranya. Dari segi usia, Huo Yuhao harus menjadi adiknya. Zhu Zilinglung. Dia menatap Huo Yuhao, dan mulutnya sudah terbuka lebar tanpa sadar. Ada banyak pikiran di benaknya, tetapi dia tidak berharap ini menjadi masalahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Duke Harimau Putih, orang yang dibencinya, sebenarnya adalah ayah Huo Yuhao. Bukankah itu berarti bahwa Dai Hao adalah? Juzi merasa seolah-olah air dingin telah dituangkan ke kepalanya ketika dia mengembangkan pemikiran ini. Dia terhuyung-huyung di udara dan hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia jatuh begitu saja. Duke Macan Putih sama-sama takjub ketika ia melayang ke sisi Huo Yuhao. Apa yang kamu bicarakan? Suara White Tiger Duke benar-benar berubah. Dalam hatinya, pemuda ini adalah salah satu individu paling kuat dalam generasi muda dari para penguasa jiwa. Dia adalah orang yang paling menonjol di Shrek. Karena dia, Star Luo Empire telah berhasil mencegah beberapa bencana. Apakah dia benar-benar menyebutkan bahwa dia adalah putraku? Tepat sekali. Kamu adalah ayahku. Huo Yuhao menoleh untuk melihat Dai Hao. Dia tidak lagi tenang, dan suaranya sedikit bergetar. Karena undulasi emosionalnya, perasaan sedih yang tak terlukiskan juga memengaruhi semua orang di sekitarnya. Namun, kamu juga musuhku pada saat yang sama. Huo Yuhao sudah sangat pucat ketika dia mengatakan ini. Suara White Tiger Duke pecah ketika dia bertanya, "Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi anak saya?" Petik 2. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan mencoba menekan emosinya. Kalau begitu, izinkan aku mengingatkanmu bahwa nama keluarga ibuku adalah Huo. Anda harus mengenali itu. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengangkat tangannya dan mengambil belati dari alat jiwa tipe penyimpanannya sebelum menyerahkannya ke White Tiger Duke. Ini adalah hadiah cinta yang kamu berikan pada ibuku. Saya harap Anda tidak lupa. Petik 2. White Tiger Duke berhenti sejenak. Dia terpaku pada White Tiger Dagger di tangan Huo Yuhao. Dia mengambilnya tanpa sadar, tetapi tangannya gemetar. Kamu anak Yuner. Yuner, dia benar-benar melahirkan saya seorang anak. Bukankah dia meninggal karena sakit ketika saya pergi untuk ekspedisi? Bagaimana ini terjadi? Petik 2. Orang yang memberitahumu tentang kematian ibuku pasti adalah istrimu, kata Huo Yuhao dengan dingin. Dalam hatimu, ibuku pasti sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu. Dai Hao linglung saat dia melihat belati. Saya sibuk dengan perang. Saya tidak bisa kembali bahkan setelah mengetahui bahwa Yuner sudah mati. Segalanya sangat tegang di garis depan. Saya tidak kembali ke istana Duke selama 10 tahun. Ketika saya kembali, dia sudah dalam abu. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah memperbarui makamnya. Anda sebenarnya adalah putra Yuner. Anda seharusnya tidak dipanggil Huo Yuhao. Kamu seharusnya dipanggil Dai Yuhao. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan paksa dan mengamuk. Tidak, aku bukan Dai Hao. Saya Huo Yuhao. Saya hanya Huo Yuhao. Saya putra ibuku, bukan putramu. Apakah Anda merawat saya selama 1 hari? Apakah Anda tahu saya ada? Ketika saya masih muda, saya harus melihat Anda dari jauh. Anda bahkan kembali saat itu, tetapi mengapa Anda tidak pergi dan melihat ibuku? Mengapa kamu membiarkan istrimu menggertaknya? Petik 2. Aku telah kembali. Setiap kali saya melakukannya, saya harus pergi dengan tergesa-gesa. Segalanya terlalu sibuk di militer. Ya, saya mengabaikan Yuner. Dai Hao menjadi pucat. Bahkan ketika dia menghadapi pedang Juzi, dia tidak tampak kalah seperti dia sekarang. Huo Yuhao tiba-tiba menoleh dan mencoba menahan air matanya.
Setelah kita berurusan dengan masalah ini, aku akan mendapatkan kembali semua yang kamu berutang ibuku dari Duke's Mansion, kamu dan istrimu. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menoleh ke Juzi. Apakah kamu mengerti? Kamu harus. Tidak peduli betapa aku tidak mau mengakuinya, darahnya mengalir dalam diriku. Meskipun dia menyakiti ibuku, dia masih menjadi pahlawan kekaisaran bintang Luo. Saya tidak malu karena darahnya mengalir dalam diri saya. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan dia mati di tanganmu. Sekarang kamu harus mengerti mengapa aku melindunginya, kan? Petik 2. Setelah dia akhirnya melampiaskan semua yang dia simpan di dalam hatinya selama bertahun-tahun, Huo Yuhao merasa lega. Segalanya akan segera berakhir. Setelah ia mengalahkan pasukan kekaisaran Sun Mun, ia akan kembali ke istana Duke. Tang Wutong dekat dengan Huo Yuhao, dan meraih lengannya. Dia meraih lengannya dan menggunakan kehangatan telapak tangannya untuk menghiburnya. Dia adalah satu-satunya yang tidak heran dengan kata-katanya. Ini karena dia sudah tahu. Dia masih ingat dengan dalam sumpah yang telah dia buat sebelum meninggalkan istana Duke lebih dari 10 tahun yang lalu. Jika bukan karena sumpah itu, dia tidak akan berlatih tanpa lelah. Meskipun kebenciannya telah berkurang, dia masih percaya dia harus berurusan dengan masalah ibunya. Ekspresi pahit muncul di wajah Juzi. Aku tidak mengharapkan ini. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Anda sebenarnya adalah putranya. Yuhao, aku harus berterima kasih. Anda benar, saya seharusnya tidak membunuhnya. Tidak peduli betapa aku membencinya, aku tidak bisa membunuhnya. Kembalikan anak saya kepada saya. Kembalikan Yun Han padaku. Saya akan menjanjikan apapun kepada Anda. Saya akan menarik pasukan kembali. Kami akan mengembalikan tanah yang telah kami bawa dari Kekaisaran Luo Bintang kepada mereka. Namun, baik jiwa surgawi dan kerajaan Dowling telah lama diduduki. Kami tidak dapat mengembalikannya. Mereka sudah lebih dari setengah tanah Kekaisaran Sun Mun. Saya tidak punya hak untuk mengembalikannya. Yang bisa saya lakukan adalah mengembalikan Kekaisaran Bintang Luo. Ini sudah yang bisa saya lakukan. Petik 2. White Tiger Duke sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Juzi. Sudah mengejutkan bahwa Kekaisaran Sun Mun bersedia mengembalikan wilayah mereka. Adapun Dowling dan Heavenly Soul Empires, keluarga kerajaan mereka benar-benar tidak berdaya. Bahkan jika kerajaan mereka dikembalikan kepada mereka, mereka tidak lagi mampu menjalankannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah yang terbaik yang bisa dicapai. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah, kami akan mengikuti ide Anda. Mundur bersama pasukanmu dan tinggalkan Star Luo Empire. Namun, karena Anda mengkhianati janji kami, saya akan meminta Anda membayarnya 100 kali lebih banyak. Dalam 1000 tahun ke depan, Kekaisaran Bulan Matahari tidak boleh menyerang Kekaisaran Bintang Luo. Petik 2. Juzi menghela nafas, baiklah, aku bisa menjanjikan itu. Namun, kami akan melakukan serangan balik jika Star Luo Empire menyerang kami. Kembalikan anak saya kepada saya. Kami akan segera pergi. Petik 2. Dia akhirnya berkompromi. Itu ada hubungannya dengan Penatua Kong. Ini adalah garis bawah mereka yang disarankan Penatua Kong kepadanya. Karena Huo Yuhao dan Tang Wutong terlalu kuat dan ada cangkang gangguan yang tidak bergerak, seluruh pasukan kerajaan Sun Mun mungkin benar-benar musnah jika Huo Yuhao memutuskan untuk menyerang. Mereka hanya bisa meninggalkan tempat ini terlebih dahulu sebelum menemukan cara untuk menemukan alat jiwa yang cukup kuat untuk menghadapinya. Huo Yuhao berkata, pergi dulu. Adapun Yun Han, saya akan merawatnya. Anda sudah mengkhianati janji Anda sekali. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk mempercayai Anda lagi? Setelah 10 tahun, aku akan mengembalikannya kepadamu selama Kekaisaran Sun Mun tetap patuh. Petik 2. Apa? Seru Juzi. Kau akan membawa Yun Han pergi selama 10 tahun. Tidak mustahil. Mustahil. Setelah mendengar bahwa Huo Yuhao ingin pergi dengan Su Yun Han, Juzi panik. Huo Yuhao menangani ini dengan cara yang tenang. Kau mengkhianati kepercayaan kami dan memulai perang. Kami tidak bisa mempercayai Anda lagi. Su Yun Han akan mengikuti saya selama 10 tahun ke depan, dan kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Anda bisa pergi sekarang. Petik 2.